Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah saudara, bertemu kembali kita pada hari ini. Eh, kita masih mencoba menyinggung tentang Daniel Mananta dan Ustadz Albus Somad yang direaksi berbagai macam oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, terutama para apologet dari kekristenan sendiri, ya. Memang ternyata sampai hari ini belum berakhir, belum 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 reda lah minimal gitu ya, belum reda dan masih panas suasananya, masih terjadi hujat sana hujat sini, masih saja terjadi pertikaian dan pertentangan serta terjadi perbandingan-perbandingan yang ya di luar konteks jadinya, berkembang kemana-mana, hujatan itu meluas begitu ya. Bahkan sekarang itu objek pembicaraan tidak hanya kepada Daniel Mananta itu sendiri, bahkan sudah mulai menjurus kepada Ustadz Abdul Somad secara spesifik dan juga kepada umat Islam secara menyeluruh begitu ya. Ya ini wajarlah reaksi atas apa yang diucapkan oleh Daniel Mananta, sehingga ketidakterimaan atau mungkin ya kekesalan, emosi dan segala macam mungkin ya yang disampaikan oleh para apologet ini, sehingga menyerang kembali. Tidak saja yang diserang itu adalah Daniel Mananta, tapi justru yang diserang juga Ustadz Abdul Somad, kemudian juga syariat-syariat Islam, beberapa diantaranya gitu ya. Saya tidak akan memaparkan itu secara detail dan segala macam ya, karena saudara nanti bisa lihat sajalah di YouTube seperti apa itu perkembangannya, karena memang ternyata memang hujatan itu semakin menajam, entah itu yang dilakukan oleh Diki Ngadas di kanal YouTube Verbum Veritatisnya ya. Silakan saudara nanti dilihat di YouTube-nya Verbum Veritatis itu, betapa kebenciannya. Sekarang kebencian yang diungkapkan oleh Diki Ngadas itu justru tidak menjurus kepada Daniel Manantanya gitu, tapi yang menjurusnya kepada Ustadz Abdul Somadnya dan syariat Islamnya. Nah itu yang ironinya ke sana saudara, sehingga mengembang apa yang pernah terjadi di masa Ustadz Abdul Somad, ucapan Ustadz Abdul Somad berkaitan salib ada jin kafir itu diungkit-ungkit kembali begitu ya, sehingga itu yang menjadi seolah-olah itu menjadi pemicu begitu ya, pemicu tentang adanya unclean spirit ya yang diucapkan oleh Daniel Mananta. Padahal tidak semua umat Kristiani itu menolak dengan ucapan Daniel Mananta sendiri. Pada video sebelumnya ada saya tampilkan bahwasanya beberapa pendeta justru sepakat dengan ucapan Daniel Mananta, meski sebahagian lagi ya menolak gitu ya. Namun itu terlepas dari permasalahan itu sendiri. Saya hanya ingin memperbandingkan dengan apa yang dilakukan oleh seorang pendeta juga. Meski mungkin dia bukan Tritunggal, alirannya bukan penganut Tritunggal, tapi penganut dari Unitarian, dia bukan penganut Trinitarian. Namun yang menjadi permasalahan saudara dalam hal ini bukan Unitarian atau Trinitarian, tapi apa yang dia lakukan. Di YouTube ada ini, nanti kita tampilkan apa yang dia lakukan oleh pendeta ini, pendeta Henry Tan di antara. Nanti saudara bisa mungkin pada umumnya orang-orang Kristen kenal lah dengan Henry Tan ya, pendeta Henry Tan. Justru dia lebih frontal dan lebih lebih tegas dan keras
di dalam memberikan kritikan terhadap konsep Trinitas itu sendiri. Ya. Jadi seharusnya, kalaupun mau dipermasalahkan, harusnya ini nih apa yang dinyatakan oleh Pendeta Henry Tan ini tentang konsep Trinitas itu dibanding dengan apa yang dinyatakan oleh Daniel Mananta atau apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad begitu ya. Yang mungkin itu disampaikan kalau Ustadz Abdul Somad menyatakan memang konsep itu kepada umat Islam ya, bukan bermaksud beliau untuk menghina orang-orang Kristen, bukan bermaksud gitu. Ini hanya apa yang dalam kajian beliau kemudian diekspos saja. Sementara apa yang disampaikan oleh Pendeta Handritan itu nyata-nyata dinyatakan, dijelaskan kepada para penganut Trinitas. Berikut coba kita dengarkan baik-baik hiburan ya, karena memang apa yang disampaikan oleh Pendeta Handritan ini melalui hiburan yang dia lakukan, lagu yang dia ciptakan. Kita dengarkan baik-baik saudara. Shalom alaihim Bishop Yeshua HaMashiach. Dasar negara kita itulah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada aliran Kristen, Allahnya ada tiga, Tritunggal tidak Pancasila. Tritunggal bubarkan saja, Tritunggal tidak pernah esa, tidak alkitabiah, Allahnya ada tiga, Tritunggal karangan manusia. Dasar negara kita adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada aliran Kristen, Allahnya ada tiga, Tritunggal tidak Pancasila. Tritunggal bubarkan saja, Tritunggal tidak pernah esa, tidak alkitabiah, Allahnya ada tiga, Tritunggal karangan manusia. Tritunggal bubarkan saja, Tritunggal tidak pernah esa, tidak alkitabiah, Allahnya ada tiga, Tritunggal karangan manusia. Tidak alkitabiah, Allahnya ada tiga, Tritunggal karangan manusia. Tritunggal tidak Pancasila, Tritunggal bubarkan saja. Saudara-saudara, Tritunggal adalah titik lemah kekristenan ya saudara-saudara ya. Bagi di luar Kristen, Tritunggal itu jadi sasaran tembak. Allahnya ada tiga katanya ya. Terus gimana Pak kalau Allahnya ada tiga? Ya tidak alkitabiah, tidak Pancasila. Ya, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Pak Tritunggal kan esa, kata siapa? Tritunggal tidak pernah bisa esa. Catat itu ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu esa, esa pula Kristus Yesus. Jadi yang esa itu Allah, yang esa itu Kristus Yesus. Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, yang esa itu Tuhan. Jadi yang esa itu siapa? Tuhan, yang esa itu Allah, yang esa itu Kristus Yesus. Tidak pernah ada dan mustahil tidak akan pernah ada Tritunggal kok esa. Dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tritunggal bubarkan saja. Ya saudara, begitu frontal, begitu keras, begitu tegas, dan itu disebut konsep ketuhanan, disebut tentang Tritunggal. Coba dibanding hanya sekadar ucapan Daniel Mananta yang dia hanya mengekspresikan pemahaman yang dia miliki,
Dan dia mempunyai dalil, punya dasar untuk itu ya. Kemarin disebutkan surat Yesaya itu. Bahkan kita suruh membaca terlebih dahulu sebelum protes begitu loh. Dan saya juga sampaikan di video-video sebelumnya bahwasanya apa yang disampaikan Daniel Mananta itu benar adanya begitu loh. Benar adanya bahwasanya di dalam patung itu ada unclean spirit. Bahkan Pendeta Isra Soru pun setuju, sepakat dengan itu gitu loh. Artinya apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta, taruhlah dia mungkin terinspirasi ataupun terpengaruh oleh ucapan Ustadz Abdul Somad. Tapi apa yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad dan Daniel Mananta itu bukan satu hal yang salah gitu loh. Bukan suatu kebohongan, memang itu adanya dan realnya memang begitu gitu. Maaf, bukan bermaksud menghina dan bukan bermaksud untuk mendangkalkan dari iman umat Kristen ya, saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Jadi cobalah dicerna dengan baik. Pak Hendritan tadi atau Pendeta Hendritan dengan jelas menyatakan Tritunggal itu bukan tidak Alkitabiah. Tidak ada konsep Tritunggal di dalam Alkitab itu. Ya, tidak ada konsep Tritunggal. Kalaupun ada ayat-ayat yang menyatakan tentang Tritunggal, itu bukan pernyataan langsung dari Yesus sendiri begitu ya. Sehingga Pendeta Hendritan tadi begitu berani dia menyampaikan itu dan frontal, bahkan keras dia mengatakan jika perlu bubarkan saja gitu. Dan itu masalah yang fundamental gitu. Hal yang fundamental, dan ini menjadi kelemahan kekristenan saat ini. Itu menurut Pendeta Hendritan ya. Sekali lagi, meski dia itu bukan penganut Trinitas, dia penganut Unitarian, bukan Trinitarian. Tapi sekali lagi saudara, bukan permasalahan Trinitarian ataupun Unitarian. Yang jelas, apa yang disampaikan oleh Pendeta Hendritan, saya rasa itu tidak salah. Karena memang pada dasarnya di dalam di dalam Alkitab itu di dalam Alkitab itu dinyatakan yang namanya Allah itu ya Esa, Tuhan itu Esa. Dan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, kemudian tadi disebut juga di dalam Markus ya. Begitu jelas dinyatakan bahwanya Yesus menyatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada unsur-unsur Trinitas dinyatakan di dalam ayat tersebut tentang ketuhanan Yesus. Di Yohanes pasal 17 ayat 3 pun dinyatakan dengan jelas bahwasanya hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya antara Yesus dengan Allah, dengan Tuhan itu tidak ada sinergi menyatu begitu ya, tidak ada. Dinyatakan dua hal yang berbeda. Tidak ada Yesus di dalam unsur Allah dan tidak ada Allah di dalam unsur Yesus. Begitu jelas. Itu pernyataan Yesus sendiri. Bukan pernyataan orang lain dan bukan pernyataan siapa-siapa begitu ya. Kenapa itu tidak menjadi satu pola pemikiran dan pola patokan kita dalam menanamkan satu akidah dan ataupun satu keyakinan? Bahwasanya jelas dan tegas Yesus mengakui bahwasanya yang dia pun mengakui adanya Tuhan yang bernama Allah. Ya. Dan dia juga meyakini dan mengakui bahwasanya keberadaan dia di atas dunia ini, di muka bumi ini hanya sebagai seorang utusan, tidak lebih dari seitu, ya. Tidak lebih dari hanya sekedar seorang utusan. Jadi kalau pernyataan ungkapan Daniel Mananta itu dianggap satu kekeliruan yang besar dan itu dipermasalahkan bahkan digoreng ya menjadi satu polemik yang begitu rumit begitu. Lalu kenapa ucapan dari Pendeta Hendritan sendiri tidak dipersoalkan gitu loh. Ya, dia justru dari pendeta itu ya. Ucapan pendeta yang begitu spontan, begitu frontal, begitu keras dan tegas menyatakan tidak ada unsur Tritunggal pada diri Yesus ya. Allah itu Esa gitu loh. Dan tentang unclean spirit banyak yang mengatakan itu.
Bahkan pernyataan itu, membenarkan itu, unclean spirit itu tidak hanya dari kalangan umat Islam, dari para pendeta pun menyatakan begitu. Ya, pada video sebelumnya saya sudah perlihatkan pendapat para pendeta itu yang menyatakan tentang unclean spirit itu memang ada di patung, begitu ya. Ketika dia disembah, ketika diyakini tentang, apa namanya, tentang keberadaannya, ya mau dia itu dijadi sesembahan atau tidak, tapi keberadaan patung itu memancing untuk hadirnya, adanya unclean spirit itu sendiri. Jadi saudara, ya mungkin saya paham ini tidak menyelesaikan permasalahan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya ucapkan. Tapi setidaknya kenapa kita tidak berpikir begitu ya, tentang ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan dan menegaskan bahwasanya tidak ada konsep Tritunggal. Kemudian lagi apa yang disampaikan oleh pendeta Henry Tan tadi yang menyatakan dengan jelas bahwasanya kekeliruan mendasar di dalam kekristenan ternyata adalah Tritunggal itu sendiri. Kemudian lagi tentang pernyataan Esra Soru, dia pun sendiri pendeta Esra Soru yang dia meyakini juga dan dia mengakui apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta bukanlah suatu kesalahan, dan dia bahkan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Daniel Mananta bahwasanya di dalam patung itu ada unclean spirit. Ya, ada sesuatu yang membuat nanti manusia itu bisa menuju kepada kesesatan. Begitu. Itu yang disampaikan. Jadi ya terserah saudara menyikapinya seperti apa. Diki Ngadas begitu menggebu-gebu untuk menyerang ke konsep keislaman, bahkan Ustadz Abdul Somad menjadi sasaran tembak buat dia untuk apa namanya, untuk meluapkan dan merespon daripada sakit hatinya, meluapkan sakit hatinya, kekesalannya dan kemarahannya, sehingga menjadikan UAS atau Ustadz Abdul Somad sebagai salah satu sasaran tembak gitu ya. Dan tidak sampai di situ, bahkan syariat Islam pun tentang adanya Ka'bah kayak Gracia Pelo ya, kemudian apa namanya, Verbum Veritatis, kemudian pendeta MYM dan lain sebagainya itu mengkonotasikan dengan Hajar Aswad. Ingat sekali lagi tentang Hajar Aswad, tentang Ka'bah ya, saya sudah buat 2 video tentang itu, silakan saudara carilah. Sekali lagi intinya umat Islam tidak menyembah Ka'bah, yang kami sembah hanya Allah. Memang kami disuruh untuk menghadap ke arah Ka'bah, hanya untuk poros saja, begitu ya. Jadi ya terserah saudara mau memahami itu atau tidak. Itu saya demikian, yang sekian kalinya saya sampaikan. Saya rasa kalau mau memperuncing nih pendeta Endritan yang menyatakan dengan jelas dan tegas ujatannya ataupun perkataannya tentang kekristenan sendiri, itu justru perlu diperuncing dan perlu disikapi kembali dan perlu dicari kebenarannya, benar atau tidak apa yang disampaikan oleh pendeta Hendritan itu tentang konsep Tritunggal yang tidak pernah ada di dalam Alkitab, bukan bukan Alkitabiah konsep Tritunggal itu kata pendeta Hendritan ya, sehingga ini bisa menjadi bahan pemikiran. Baik, demikian saudara, semoga ini bermanfaat sebagai untuk informasi sajalah berkaitan tentang betapa ucapan Daniel Mananta itu memang ternyata cukup menghebohkan kekristenan ya, umat Kristen, para pendeta, para apologet merasa diresahkan dengan pernyataan Daniel Mananta, sehingga gonjang-ganjing ya, pro dan kontra terjadi. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, terlebih dan terkurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.